Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ya, Pak? Sudah? Enggak. Selamat pagi Pak Taufik. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat, baik. Mohon maaf Pak, saya datang ke sini berkunjung di SMP Muhammadiyah Cilongok ini dalam rangka tugas CGP saya Pak, Ya. untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah Ya. di sini tentang dilema etika dan bujuk moral. Ya. Bujukan moral Pak. Ya. Matur nuwun sekali kesediaan Ya. Bapak atas waktunya sehingga ya nanti kita bercakap-cakap tentang ya sekitar 10 menitan Pak. Ya. Nggih. Monggo kami siapkan 10 menit 12 menit kami insya Allah siap. Terima kasih Pak. Ya. Langsung saja nggih Pak. Ya. Nggih. Nggih. Monggo. Oke Pak Taufik, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti nopo Pak? Ya. Jadi ini benarnya untuk kita ini kebetulan wabil khusus ya, Iya. yang di sekolah kami itu kan kebetulan kita kan ada program unggulan Iya. berupa kelas olahraga dan kelas takbir gitu kan. Nah sehingga di dalam kami membawahi ataupun memimpin sekolah ini betul-betul harus bisa objektif, artinya harus bisa berwawasan luas sebenarnya. Iya. Nah, di mana dari dua program unggulan itu pasti sering terjadi kasus atau permasalahan yang itu akan menimbulkan dilematik gitu kan. Iya, iya, iya. Artinya dalam dua pilihan yang sama-sama dipandang penting, sama-sama Iya. dipandang menguntungkan begitu Iya, nih. betul. Artinya dipandang lebih baik dan sebagainya. Mhm. Nah sehingga dalam hal ini kami di dalam istilahnya apa mengidentifikasi itu ya kami tetap bersumbernya pada dua guru yang kebetulan mampu terhadap dua program itu. Oh, iya. Ada guru pembimbing yaitu Iya. untuk kelas takbir dan juga ada guru pembimbing ataupun pembina kelas olahraga lainnya. Maka disitulah kami untuk selalu mengidentifikasi ketika beliau-beliau itu menyampaikan hal-hal terkait dengan kejadian atau Iya, kasus yang iya. ada di dua program Dua tersebut program ya, di tersebut. dua kelas program tersebut. Nah maka kita identifikasi, kita menggunakan skala prioritas gitu kan, Iya. yang lebih Heeh. penting untuk dibahas disampaikan itu. Jadi menggunakan maksudnya Bapak juga di bantuan dari guru-guru tersebut untuk Iya. memberi ada informasi ke Bapak Iya. atas minggu nggih Pak Iya. nggih. Alhamdulillah nanti kan baru kita identifikasi. Diintegrasi di skala prioritas tadi ya yang Bapak Iya. sampaikan tadi ya. Oke, untuk yang berikutnya Bapak bagaimana Bapak Taufik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama Ya. benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, Ya. Bapak menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa Pak? Saya rasa masih sama dengan jawaban yang pada poinnya pertama tadi Iya, terkait dengan identifikasi. Iya. Makanya di situ ketika sudah kita identifikasi dari Iya. hal yang mungkin muncul, hal yang mungkin terjadi ya, setiap kasus yang terjadi di sekolah kami itu, baru nanti kita kita ambil semacam yaitu yang tadi saya sampaikan. Skala Iya, prioritas tadi. itu ya. Iya. Nah, baru kita nanti kita baca bersama dengan melibatkan guru-guru yang terkait dengan kasus tersebut. Berarti Bapak nggak sendiri ya? Tidak sendiri, Pasti iya. selalu melibatkan Iya. guru-guru yang sepertinya ada di situ dalam permasalahan. Iya, jadi guru yang ada yang terkait Iya. dengan hal itu, baik itu yang terjadi di kelas olahraga ataupun kelas Iya. takbir, ya maka guru tersebut yang nanti kita mintai bantuan Oh, ya, oke. untuk menggali sejauh mana permasalahan itu terjadi. Oh, iya. Oke. Paham. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Dari yang tadi skema, mengidentifikasi terus. Iya. terus Ya lawannya pertama tadi, jadi kita
kita lakukan karena kita semuanya berbasis data ini. Iya. Jadi kita data dulu semua permasalahan yang terjadi. Misalkan ini dalam kurun waktu 1 minggu ini, ya, dalam kurun waktu 1 minggu. Karena saya nggak mungkin sekali menyelesaikan masalah yang dilema itu dalam satu hari itu nggak mungkin sekali. Maka dalam kurun 1 minggu nanti semua guru ataupun pembina ataupun pembimbing yang bersangkutan itu nanti beliau-beliau kita mintai pada untuk mendata, mendata beberapa permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita panggil, ya, kita panggil, maksudnya yang bersangkutan ya, dalam hal ini bisa siswa, bisa guru gitu kan, kita panggil untuk kita ajak bicara secara face to face gitu kan, secara pribadi. Kemudian berikutnya baru kita lakukan untuk apa, semacam pembinaan kepada yang bersangkutan, kepada guru yang apa, kebetulan mendapati hal tersebut. Maka di situ ya dengan basis data itu tentunya ya kita ambil mana yang paling urgen untuk kita urgen, mana yang paling urgen ya. Ini untuk kita selesaikan. Oke, Pak. Nggih. Pada kasus dilema etika itu napa mawon, Pak? Maksudnya gimana? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif bagi kami itu dengan kita kita melakukan pendataan, kemudian itu kita sudah efektif tadi ya. Kita pakai cara persuasi terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian baru situ kita lakukan semacam bimbingan itu untuk bisa ini. Nah, yang tentu saja seperti yang kami katakan di awal bahwa semua keputusan, semua hal yang terbaik untuk kita lakukan kan tidak mungkin ya bisa menguntungkan semua pihak. Tentunya pasti ada pihak-pihak yang kurang dulu dan sebagainya. Tapi kalau itu menurut kami adalah satu hal yang mungkin cukup efektif dengan prosedur seperti itu. Jadi itulah beberapa hal yang kami lakukan dalam kita melakukan aktivitas untuk bagaimana menangani kasus-kasus itu yang dimana itu sangat terkait dengan dilema etika. Kemudian Pak, hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini bisa diceritakan ya Pak tantangannya? Ya tantangannya kita masih kembali ke permasalahan tadi ya. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh ya sekolah ya, dalam hal ini kami sebagai kepala sekolah itu mesti kan tidak bisa terjadi tidak memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang kurang diuntungkan, kurang puas dan sebagainya, ataupun mungkin bahkan merasa dirugikan. Nah itu yang menjadi tantangan kami. Ketika ada pihak yang mungkin merasa dirugikan, kurang diuntungkan, ini kan pasti akan protes, akan melakukan semacam komplain atau pihak kami. Nah itu yang menjadi tantangan bagi kami itu satu saat itu seperti itu ya yang sering terjadi. Tapi memang harus diambil keputusan ya Pak. Jadi apapun risikonya, sampai tahunnya kalau kita harus mengambil keputusan yang sudah kami sepakati bersama, tentunya dengan guru, dengan pihak-pihak lain yang memang bersangkutan dengan hal tersebut. Iya, tadi karena sudah itu menjadi kesepakatan bersama ya, jadi keputusan walaupun ada yang tidak merasa dirugikan ya itu sudah keputusan bersama. Berarti ya merasa kurang puas gitu kan. Nah ini di tangan kami itu kan. Tapi mungkin ya itu tantangan juga. Tapi mungkin tadi mungkin ada kalau ada yang komplain, ada yang artinya tidak setuju, Bapak mungkin bisa memberi mengadem-adem atau memberi itu sudah biasa bagi kami. Katakanlah kami di sini sebagai orang tua tentunya kan harus bisa memberikan semacam ya kepada semua pihak. Artinya ketika ini merasa diuntungkan, ini merasa dirugikan, tentunya kita harus memberikan semacam pencerahan kepada pihak-pihak yang memang yang dirugikan itu kan. Karena semua hal itu pasti ada hikmahnya seperti itu. Baik yang dirugikan ataupun yang diuntungkan pasti ada hikmahnya seperti itu. Luar biasa. Terus atau ini Pak, jadwal, apakah Pak Taufik memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kemudian apakah Bapak juga langsung ketika ada kasus dilema etika langsung menyelesaikan di tempat, atau memang perlu ada memiliki jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, jadi kalau kami ya secara spesifik secara khusus tidak ada jadwal ya. khusus untuk Iya. saya mau menjadwalkan bahwa hari ini mau ada kasus Iya. dan sebagainya. Karena itu kan sifatnya kan apa ya, kayak ujian apa ya, jadi Iya, apa iya. insidental kan. Iya, insidental, Ya, iya. yang namanya hal yang sifatnya dilematis kan tidak terjadi setiap saat. Jadi kami lakukan ya secara ini aja, secara insidental. Di Insidental mana aja. kasus ada masalah dilematis ya, dari situ kita ya melakukan penyelesaian atau ya dengan melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Kecuali memang kalau di guru BK kami memang ada jadwal untuk bimbingan konseling, kemudian untuk apa yang pribadi, yang kelompok gitu kan, yang pasti kalau itu memang ada jadwal. Tapi kalau kami secara khusus tidak ada. Adanya ya ketika ada masalah, kemudian di BK belum selesai ataupun belum selesai soal, ketika sampai kepada kami ya baru kami menjadwalkan untuk mari kita bareng-bareng untuk membahas masalah ini. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Taufik dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ini keterlibatan ataupun partisipasi beliau-beliau yang memang sangat luar biasa. Jadi ketika ada masalah mereka menyampaikan ke kami, kemudian ataupun ketika ada kasus menyampaikan ke kami. Nah, kami siap untuk membantu menyelesaikan. Dan beliau-beliau pun ini secara khusus ya dalam tanda kutip itu bagi guru agama yang mengampu untuk kelas tahfidz ya kan, ataupun guru olahraga yang mengampu di kelas olahraga, itu selalu proaktif untuk senantiasa mengawasi, kemudian untuk membimbing anak-anak siswa mereka. Kemudian di situ ketika ada permasalahan menyampaikan kami, dan kami untuk siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan terjadi. Apalagi ketika masalah itu yang cukup dilematis ini kan sulit untuk kita bisa mengambil keputusan secara pribadi loh. Nah, maka situlah keterlibatan mereka inilah yang bagi kami itu sangat menguntungkan ataupun sangat mendukung terhadap penyelesaian beberapa masalah yang terjadi. Kalau boleh saya menyimpulkan, kayaknya salah satu kuncinya komunikasi itu tadi ya Pak. Iya. Kalau komunikasinya jalan, lah itu tadi bisa sangat. Jadi memang untuk kita di sekitar kita itu memang cukup cukup dinamis, sehingga di sini setiap ada permasalahannya, insya Allah kami tidak akan menemui jalan buntu ataupun kesulitan. Iya, betul. Karena semuanya saling bersinergi untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Gitu, luar biasa. Kemudian yang ini Pak, dari semua yang sudah disampaikan Bapak tadi ya, sudah panjang lebar tadi tentang ada komunikasi, terus keterlibatan guru-guru juga tadi juga pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dalam keputusan mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran itu apa Pak? Yang jelas ininya gini, setiap kegiatan, setiap apapun ya yang kita lakukan, baik sifatnya pribadi ataupun sifatnya sifatnya kelembagaan, itu pasti ada unsur-unsur yang muncul, di antaranya permasalahan kan itu sudah pasti. Nah, maka hikmah yang pertama yang dapat kita ambil yaitu jadi kita akan lebih berpengalaman ya menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Jadi akan jadi pengalaman ya Pak. Kemudian yang kedua, kita jadi punya semacam prosedur jadi bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Yang jelas justru malah ada kasus itu menambah pengalaman kita ya Pak, belajar dari itu ya Pak. Menambah kita jadi lebih dewasa. Ternyata setiap orang itu pasti ada masalah. Baik yang timbul dari sendiri ataupun dari orang lain, ataupun dari siswa dalam hal ini. Karena kita kehidupannya di sekolah ya, di salah pendidikan ya berarti dari siswa. Nah, kemudian yang terakhir ya pasti ada hikmahnya saja. Pasti ada hikmahnya, apapun itu ya Pak ya. Yang dapat kita ambil. Iya. Oke Pak, sepertinya wawancaranya cukup saya cukupkan ya Pak, karena dari tadi sudah panjang lebar dan sudah luar biasa dari Pak Taufik dalam memimpin di SMP Muhammadiyah Cilongok ini. Saya mengaturkan banyak sekali terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya Bapak untuk bersedia wawancara dengan saya. Ya, sama-sama. Karena itu
tadi yang kami sampaikan memang berdasarkan dari apa yang sudah kami lakukan. Iya. Artinya tidak lebih dari itu kan. Oke. Sebenarnya kalau kami lebihkan bisa, Iya, tapi kan iya. sepertinya kok kayak tidak sesuai ya, kurang sesuai. Iya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan ya beberapa hal yang sebagai katakanlah apa ya untuk bisa kita paling tidak Iya. itu bisa menjawab dari hal-hal yang tadi ditanyakan dari Bu Endang itu. Oke, oke. Terima kasih sekali Iya. Pak. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, ku ikut cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Yatno? Alhamdulillah luar biasa Allah memberikan kesehatan. Ya. Dan juga Pak Endang sehat. Terima kasih Pak. Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Iya. Sebelum kita wawancara, saya ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak Yatno karena Pak Yatno bersedia untuk kami wawancarai sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ya semoga ini ada manfaatnya yang banyak ya Pak. Amin. Saya juga tersanjung kok bisa menjadi bagian dari orang yang diwawancarai untuk guru penggerak. Insyaallah. Bismillah. Yang Iya. pertama ini Pak, saya menanya ini seputar dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Ada nih. Oke. Yang selama ini bagaimana cara Pak Yatno itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gini. Ini sepengetahuan, sepemahaman saya, tapi Ya. mungkin ini salah. Jadi dilema etika adalah suatu situasi, kondisi di mana seseorang harus mengambil keputusan ya terhadap permasalahan-permasalahan yang sejatinya itu secara universal benar. Ya. Tetapi dua kebenaran itu saling bertentangan. Ya. Sehingga untuk ini memang butuh Iya. sebelum memutuskan. Hmm. Sementara untuk rujukan moral dalam pemahaman saya adalah situasi, kondisi di mana seseorang harus mengambil keputusan terhadap permasalahan di mana di situ ada unsur baik dan Iya. buruk, Iya. benar dan salah. Nah, untuk rujukan moral ini kita agak mudah dalam memutuskan karena di situ sudah disekat yang jelas ya. Iya. Tentunya kita akan memilih yang benar daripada yang salah atau mengambil yang baik daripada yang buruk. Iya. Ini pemahaman saya tentang dilema etika dan Oke, yang tadi lebih mudah rujukan moral tadi ya Pak. karena sudah jelas di situ baik dan buruk. Iya, oke. Kemudian bagaimana Pak Yatno dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya dan keputusan itu saya biasanya yang pertama ultimate goal-nya bisa sarannya adalah hasil berorientasi pada hasil. Artinya maksud saya gini, maksudnya orientasi kepada kepentingan murid. Ya, gitu. Jadi selagi itu nanti adalah kebermanfaatan untuk murid, siswa untuk sekolah, maka itu yang di samping itu juga keputusan yang diambil itu juga harus benar-benar mengandung nilai-nilai kebajikan yang saya putuskan. Nah, di samping dua hal itu tadi juga saya dalam mengambil keputusan itu memastikan bahwa yang sudah saya putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral, secara hukum maupun secara sosial. Itu apa yang biasa kami lakukan. Berarti benar harus hati-hati sekali Itu ya, Pak ya. tidak bisa ketahuan. Iya, betul. Apalagi kalau mengambil keputusan keadaan misal emosi atau ya itu tidak baik. kemudian kalau untuk langkah-langkah atau prosedur apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada langkah-langkah? Biasanya kita identifikasi dulu, Iya. itu termasuk perkara-perkara dilematika atau tidak, saling bertentangan atau tidak. Kemudian yang kedua, coba kita untuk memastikan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan itu, kita identifikasi. Kemudian setelah itu kita coba untuk cari opsi solusi yang memungkinkan untuk diputuskan. Setelah itu kita coba kaji benar salahnya, kita kaji gitu dibandingkan atau disejajarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ini bagaimana. Setelah yakin bahwa keputusan yang akan saya ambil itu benar, baru kemudian kita cukup lalu saya putuskan perkara ini adalah ini atau itu. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan evaluasi dan refleksi terhadap keputusan yang sudah saya tetapkan. Itu biasanya sama ini karena itu tidak benar, tapi ini yang sudah saya jalankan. Tapi kalau sudah dijalankan menjadi kebiasaan kayaknya ya Alhamdulillah, tidak terbebani ya Pak. selama ini ya terus selalu clear ya, tidak terjadi hal-hal buruk di belakang atau segala. Kemudian kalau ini Pak yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itu biasanya saya mencoba menelaah dari beberapa kasus. Saya biasanya orientasinya kepada hasil gitu ya. Dalam memutuskan itu saya berorientasi kepada hasil. Artinya keputusannya sampai itu harus memberikan kebermanfaatan yang besar, kebermanfaatan pada skala yang lebih besar dalam konteks ini ya berarti ke siswa atau sekolah. Kemudian yang kedua, dalam hal keputusan itu saya juga harus betul-betul berpayung pada regulasi, aturan, ketentuan yang ada itu seperti apa. Kira-kira itu menyimpang banget atau tidak. Kalau memang ada aturan dari itu kita lebih mudah nanti ketika ada permasalahan, ini mau aturannya begitu, sehingga kita nanti lebih mudah ketika kita orientasinya kepada kaidah ketentuan, peraturan. Kemudian yang ketiga kita mencoba juga untuk menempatkan diri kita pada posisi ketika saya berada orang-orang yang harus saya putuskan. Artinya kita berorientasi kepada sifat pendiri. Coba ketika saya itu berada di posisi mereka, saya seperti apa? Nah itu juga sebagai bahan pertimbangan membantu saya. Kalau saya posisinya saya harus seperti ini, maka itu sebagai bahan pertimbangan saya untuk memutuskan. Itu biasanya hal yang efektif yang biasa kami lakukan selama ini. Oke, masalah-masalah malah semakin menambah pengalaman Bapak nggih Pak? Betul, Semakin beragama setelahnya. Betul, dan itu dengan nanti di depan pasti akan menemukan hal-hal seperti itu. Dan nanti semakin banyak semakin mengasah kemampuan dengan untuk di sini harus mengambil ini itu, saya harus memutuskan ini pasti bisa. Apalagi dengan produk
GP itu pasti saya jamin pastikan it's okay. It's okay. Dan nantinya mungkin yang jalan-jalannya yang paling apa yang maksudnya efektif itu akan menemukan sendiri ya Pak. Betul, Oh, itu iya. tidak bisa kita cari. Ini kan nanti akan dari pengalaman. Oh, beberapa kali saya melakukan dasar ini kok pas ya. Itu nanti dari sebagai dasar banding. Oke. Oh, gitu. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang merupakan tantangan. Oh, ngaten gini, ini paradigma sih ya gini. Iya. Ketika kita mencoba untuk berberat pada individu, Iya. sementara mungkin nanti orang banyak akan Iya. berkata lain. Itu jadi ini pertentangan antara individu dan orang banyak. Iya. Contoh kasus ada mungkin anak terlibat narkoba Iya. dan mungkin sekolah dikeluarkan aja. Sementara Iya. masyarakat melas lari bilang dinaik kan Iya. gitu. Itu contoh. Iya. Itu yang pertama jadi antara individu dan pertentangan. Kemudian yang kedua antara kebenaran dengan kasihan loh. Iya, betul. Jadi Yang sebenarnya peduli tadi. kita mesti jadi mesti hukum. Tapi Iya. gimana kasihan Iya. dia? Itu contoh. Itu kadang-kadang yang tantangan gitu. Eh, Kemudian juga antara kebenaran dengan kesetiaan gitu ya. Contohnya seorang guru itu harus menjaga rahasia itu Iya, penting gitu ya. betul. Sementara Betul, kita Kak. harus Megang lagi. menceritakan data-data sesuai adanya. Iya. Itu kan dilema. Iya, dilema. Kadang itu yang juga membuat kita ada tantangannya sangat berat. Belum lagi orientasi kepentingan sekarang dan kepentingan yang akan datang. Kepentingan saat saya harus seperti itu, tapi ke depan gimana? Karena itu saya keluarkan. Kok bisa dia pastikan nanti setelah keluar dia lebih baik? Iya. Itu kan tidak. Iya. Itu tidak ada jaminan. Itu yang perlu kita berhati-hati. Iya. Itu kurang lebih yang buat kita tantangannya. Oke, Pak. Ya, terus selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Begini, tergantung pada kasus-kasus. Hmm. Ketika kasus itu memang mendesak harus ditetapkan pada waktu itu, Gitu. maka kita harus gerak cepat itu. Kita segera harus Iya. kumpulkan Iya. kumpulkan beberapa Iya. orang, Iya. kita ambil langkah apa Iya. sekarang. Tapi ketika itu memang nanti tidak harus segera tergesa-gesa dan itu butuh cermat, Iya. butuh kita mengumpulkan data-data yang valid, itu Iya. berarti kan tidak bisa segera. Iya. Nah, itu kita berarti harus buat jadwal. Kapan saya harus mengumpulkan data, saya harus komunikasi dulu dengan pihak-pihak terkait, Iya. lalu kemudian kita coba mencari solusi, baru itu diputuskan. Itu waktu berarti dari sifatnya kasus Iya. kapan bisa cepat dan kapan harus ditunggu. Oke. Oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, banyak. Saya di sekolah ini kan satu tim ya, bukan kepala sekolah bukan sosok sekolahnya. Iya. Sekolah-sekolah adalah manusia biasa. Kita perlu menjadi pendengar yang baik, masukan-masukan dari teman yang terkait. Iya. Itu kan kita punya laka, punya BK, punya wali kelas, Iya. punya polisi di sekolah dan siswaan. Nah, Iya. itu mereka perlu karena mereka di lapangan, Iya. mereka tahu Iya. persis mereka berinteraksi dengan warga sekolah secara langsung sehingga langkah yang akan saya ambil ketika tidak berdasarkan mereka yang berada di lapangan itu berbahaya sehingga perlu mendengarkan beberapa stakeholder Iya. dan dari diskusi. Iya. Di samping tentunya kita juga harus dekat kepada Allah. Saya bilang kayak gini orang saya kok begitu, Iya. saya kemudian coba ke Allah gitu. Saya mengadu apa yang terbaik dalam bahasa sederhana istiqamah. Iya. Biasanya saya lakukan untuk kasus-kasus besar ya. Iya, iya, iya. Kasus besar itu Iya. biasanya endingnya nanti di finishing di sana pulang. Saya Iya. lakukan apa? Kembali lagi ke Gitu. sana, ya, Oke. iya. Kalau itu yang sudah memutuskan saya tenang. Allah yang memutuskan pasti Allah nanti akan menghadapinya. Nanti selalu datang.
Oke. Oke. Kemudian ini Pak, yang terakhir dari semua yang Bapak tadi sampaikan ya, panjang lebar dan memang sangat bermakna sekali bagi saya. Ya apa ya, sangat membuat saya pencerahan juga. Pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Ini jenengan nanti ke depan Jadi kayak pesan ini. Itu pasti akan datang permasalahan itu. Maka siaplah untuk menghadapi, bukan untuk lari ya. Setiap permasalahan jangan sampai lari. Yang kedua, bahwa pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kadang ketika kita ambil keputusan, ya, ini saya ketika memutuskan A, nanti ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang dirugikan. Sementara saya tidak bisa semuanya nanti untung atau semuanya rugi. Maka kita harus ambil apapun keputusan itu, meskipun ada yang dirugikan harus saya ambil. Oke. Maka itulah yang sukses seorang pemimpin sukses. Jangan ditunda. Saya tidak akan ambil apapun itu berisiko, itu sama. Jadi pemimpin yang baik tidak peduli orang ajakan mencaci maki, tidak akan tumbang, nanti juga tidak akan terpakan. Yang penting kita ambil langkah pasti untuk memastikan permasalahan itu selesai. Kemudian saya tidak pentingnya lakukan dengan hati. Ya. Semuanya orientasinya kepada hati. Keluar dari semua embel-embel apapun itu, materi, nafsu, apapun. Dari semuanya untuk hati. Tinggal kunci saya dalam teman-teman selalu gerakan hati untuk melakukan kebaikan. Insya Allah Allah menggerakkan kebaikan-kebaikan itu mendekati kita. Ketika kita berbuat baik pada siapapun, bahkan kepada seekor kucing pun sudah itu kita tidak asal masalah dalam meskipun kan. Ketika kita berbaik pada siapapun itu adalah pudi-pudi amal yang dikembalikan kita itu kuncinya. Sehingga nanti Allah pun akan menggerakkan kebaikan-kebaikan mendekati kita. Itu kunci kita menghadapi masalah. Di sini pun tanya teman-teman, insya Allah semuanya nuansanya karena hati, sehingga jadi kan berhati hadir ke sini juga karena hati kan. Nah, itu rumus. Monggo dengan dimanapun ketika dengan tidak didasari hati itu yang ada ya nanti semua tidak aman. Insyaallah hati kuncinya hati. Berarti maksudnya hati. Jadi mengambil resiko apapun kalau kuncinya tetap hati tetap nggak masalah ya. Semuanya juga nanti kan hati kami akan sampai ke hati mereka. Jadi kebaikan itu ya bergerak. Luar biasa. Iya Pak. Iya, amin ya Pak. Sepertinya kita sudah di penghujung waktu Pak. Ini tadi sudah saya sampaikan pertanyaan yang banyak dan Bapak sudah menjawabnya dengan panjang lebar, dan tadi saya tertarik dengan Bapak kuncinya hati ya. Apapun bisa dihadapi. Ya karena di penghujung waktu saya undur diri dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak. Matur nuwun sudah diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dari perbuatan dan pengampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,